Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kepada yang sama kita muliakan, yang kita hormati, para pengasuh pimpinan sekolah MAN 13 beserta jajaran-jajarannya, mulai dari kepala sekolah dan semua staf guru-guru. Kita doakan mudah-mudahan semua guru-guru kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi umurnya, dijaga lahir batinnya. Semua guru-guru kita, kedua orang tua kita, semuanya dijaga Allah Subhanahu wa taala dan bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal. Tidak lupa secara spesial kepada semua hadirin hadirat, muslimin muslimat, talibin talibat. Mudah-mudahan ya siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 13 mudah-mudahan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya. Mudah-mudahan yang belum menikah dipercepat jodohnya. Aminnya kenceng banget. Mau langsung nikah atau sekolah dulu? Sekolah dulu, kuliah dulu, atau nikah langsung? Bagaimana mau orang tuanya deh? Sekolah yang benar, sekolah setinggi-tingginya insya. Mudah-mudahan yang begitu sekolah lulusnya, kuliahnya, bisa menikah, dapat jodoh orang-orang yang baik. Yang sudah menikah didoain apa deh? Nah, ibu-ibu gimana kabar? Sehat? Yang sudah menikah didoain apa? Kawin lagi katanya. Kawin lagi. Mudah-mudahan melanglang rumah tangganya, diberikan keturunan yang saleh serta taat. Amin ya rabbal ahibba'il kiram. Alhamdulillah, kita sekarang berada di mana nih? Bulan apa? Hijriahnya bulan Sya'ban. Sebentar lagi masuk bulan Ramadan ya. Ini khususnya yang santriwati, yang siswi. Sudah balik semua kan? Sudah balik semua. Insya yang punya hutang Ramadan puasanya tahun lalu, jangan lupa tuh dibayar ya. Jangan lupa dibayar. 14-13 hari lagi tak terasa. Sebentar lagi bulan suci Ramadan masuk, ibadah Allah, dan kita akan melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah puasa. Sekilas ya, karena judulnya nih Isra Mi'raj ya, sebagaimana kita ketahui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau satu-satunya
makhluk Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya nabi yang mengalami dan diberikan keistimewaan oleh Allah, yaitu apa? Isra wal Mi'raj. Apa Isra, apa itu Mi'raj? Ada yang tahu nggak? Apa itu Isra? Ya? Isra wal Mi'raj, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kekalkan peristiwa tersebut di dalam Al-Qur'an. Faqala ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Subhanalladzi, maha suci Allah, maha suci Tuhanmu yang luar biasa dahsyatnya, yang tak pernah terjadi kepada manusia siapapun dia. Betul? Betul? Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan siapa? Siapa? Hambanya. Hambanya siapa? Rasulullah. Diperjalankan dari kota suci Makkah, tepatnya berada di Masjidil Haram, ila Masjidil Aqsa, yaitu ke Masjid Al-Aqsa. Masjid Aqsa di mana? Palestina, ibadallah, yang sekarang sedang terjajah dari puluhan tahun lalu, daripada puluhan tahun yang lalu, ibadallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita umat Islam yang ada di sana. Amin. Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa di malam hari. Perjalanan di malam hari tersebut, sebelum fajar itu Nabi sudah balik lagi ke rumahnya. Nabi dijemput oleh malaikat Jibril dengan memakai kendaraan buruk, kendaraan ciptaan Allah yang luar biasa, menjemput Nabi ke Baitul Maqdis atau ke Masjidil Aqsa. Itulah yang dinamakan peristiwa Isra. Isra aja, Mi'rajnya enggak. Karena begitu Nabi sampai di Masjidil Aqsa, beliau bertemu dengan para nabi, memimpin sholat di Masjidil Aqsa. Kemudian beliau diundang Allah Subhanahu wa taala, diangkat ke langit. Nabi yaitu melewati berbagai lapisan langit sampai Nabi yaitu ke Sidratul Muntaha dan bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan peristiwa Mi'raj. Jadi dia diambil dari kata urija ila sama. Mi'raj itu urija, maksudnya apa? Naik, ya. Yu'raju maksudnya naik, ibadallah. Jadi Nabi dinaikkan, diangkat ke langit, bertemu dengan para nabi sampai bertemu dengan Allah Subhanahu. Tapi jangan dipikirin Nabi bertemu dengan Allah seperti seakan-akan Allah itu raja yang duduk di singgasananya bertemu dengan Nabi yang bersimpuh. Gak begitu kita memikirkannya, ibadallah. Ya, Nabi bertemu langsung dengan Allah, kita imani, betul? Betul? Peristiwa Isra Mi'raj kita imani 100%. Tapi tata caranya nggak ada yang tahu. Semua itu kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu. Jadi kalau kita ingin memikirkan tentang kebesaran Allah, lihat ciptaannya. Jangan cari tahu bertafakkur bagaimana tentang zatnya Allah, bagaimana tentang kedahsyatannya Allah Subhanahu wa taala.
nggak bakal nyampe, betul? Kenapa? Karena Allah Maha tidak terbatas. Kita terbatas. Memikirkan yang tidak terbatas sama dengan terbatas, nggak bakal mampu, betul? Makanya Allah, Nabi SAW bilang apa? Tafakkaru fi khalqillah. Kita bertafakur tentang ciptaannya Allah. Kita melihat gunung, melihat lautan, betapa besarnya gunung-gunung, langit-langit yang tanpa tiang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan bertafakur kepada ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya, begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah, diberikan perintah. Nabi dapat oleh-oleh apa perintahnya? Salat 5 waktu. Menunjukkan apa? Menandakan Nabi menerima perintah salat, satu-satunya perintah. Oh, ini kita manggil ibu apa nih? Biasa namanya ibu-ibu. Ini ada panggilnya apa? Ustazah ya, ustazah. Panggilnya apa? Ufti. Atau ada aja ya? Ada ya? Dek. Kalau dipanggil dek nyaut ya. Adek. Begitu dipanggilnya nyaut. Dek. Ini manggilnya sebelah sini aja, soalnya enggak. Kalau sini panggil apa nih? Om. Udah pemisan. Dek. Enak panggilnya. Nabi mendapatkan oleh-oleh dari Allah saat beliau Isra Mi'raj. Apa? Menunjukkan apa? Salat 5 waktu. Menunjukkan betapa pentingnya satu-satunya perintah yang diterima Nabi langsung di langit. Biasanya kalau Jibril ngasih wahyu kepada Rasulullah, itu Jibril turun kasih wahyu, kasih perintah, baik dalam berbentuk aslinya atau dengan bentuk rupa yang lainnya, atau berbentuk Nabi dengar, atau berbentuk ilham masuk ke dalam sanubari Nabi. Itu semua diterima Nabi di mana? Di bumi. Tapi satu-satunya perintah yang Nabi langsung menerimanya di mana? Di langit. Indah nggak loh? Pentingnya loh. Berarti penting. Bukan berarti yang lain nggak penting ya, bukan. Karena sholat menjadi tolak ukur keselamatan seorang hamba ibadah Allah. Begitu nanti meninggal dunia, yang pertama kali ditanya apa? Sholatnya bagus, insya Allah amal-amalannya ikut Tapi kalau sholatnya cacat, sholatnya malas-malasan, apalagi sholatnya secara sengaja dia tinggalkan, bagaimana itu nasibnya? Tidak bisa jamin keselamatannya, betul? Makanya sholat insya Allah nggak susah-susah. Nabi di dalam sebuah hadis Nabi SAW ini untuk urusan perempuan nih, khususnya perempuan. Ya, ada. Ya. Nabi kasih pesan, Nabi kasih wasiat. Ini bukan buat perempuan doang, yang lakinya dengerin juga. Om. Kepada juga ada. Nabi SAW di dalam sebuah hadis, apa kata beliau? Ayyum ra'atin kanat salat khamsaha. Perempuan beriman, perempuan muslimah, siapa saja perempuan tersebut, salat khamsaha, dia puasa 5 waktu, dia jaga salatnya. Wa shamat syahraha, dia berpuasa di bulan suci Ramadan, dia jaga puasanya. Makanya masih punya hutang bayar. Setuju? Kapan membayarnya?
Besok udah bayar semua. Alhamdulillah. Di sini sih alhamdulillah guru-gurunya ngarahkan ngajarnya luar biasa. Alhamdulillah. Jadi jangan sampai nggak bayar hutangnya ya. Kata Nabi, sholat khamsaha, si perempuan tersebut dia jaga sholat 5 waktunya. Wa shamat syahraha, dia berpuasa di bulan suci Ramadan. Jangan batal. Ada nggak yang batal? Batalnya biasa berjamaah loh. Nah, Dek, adek, daripada pemanasan, daripada makan belum? Lama-lama nanti kita bisa lagi makan ya. Kata Nabi, sholat 5 waktunya dijaga, puasanya dijaga, wa hafidha farjaha, dia jaga kemaluannya. Maksudnya apa? Dia jaga kehormatannya, dia nggak sembarangan punya hubungan. Kalau yang belum menikah, dia bisa jaga kesucian dirinya, dia bisa jaga kehormatannya. Yang sudah menikah, dia jaga kehormatan suaminya. Kata Nabi, wa hafidha farjaha. Sekarang banyak yang selingkuh, betul? Banyak kan begitu? Ada yang bilang bukan suami istri aja yang selingkuh, pacaran juga selingkuh. Dek, ada yang pada lemes nih. Dek, jaga kehormatan. Sulit gak? Sulit. Gampang. Mudah gak? Mudah. Gak sulit, insya Allah. Dia sholat, dia puasa, dia jaga kehormatannya. Sekarang zaman udah luar biasa, betul? Ini ibu-ibu luar biasa nih, ngalamin berapa zaman. Zaman sebelumnya, zaman sekarang, fitnahnya luar biasa. Sampai-sampai kita nggak mau dekat-dekat sama fitnah, tapi fitnahnya tetap nyamperin kita, betul? Dulu, orang dulu, kalau mau maksiat, kalau mau melakukan dosa, malu-malu, dia harus keluar dulu. Kalau orang mau berjudi, dia mau togel, dia keluar dulu, dia malu. Kalau dia mau zina, na'udzubillah, dia keluar rumah dulu. Tapi ini mau nggak mau masuk ke dalam rumah kita. Apa itu? Apa? Fitnah terbesar. Fitnah terbesar abad sekarang. Apa? HP ibadallah. Kalau HP ini kita mau gunakan dalam hal-hal yang baik, insya Allah ikut baik. Tapi kalau kita gunakan, kita nggak niat melihat yang haram, tahu-tahu ada, dengan gampangnya, dengan mudahnya. Belum lagi apa itu, suka masuk di SMS, pinjol. Jadi pinjol riba, judi, haram, ya nggak boleh. Mudah-mudahan kita semua dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, wa hafidhat farjaha wa ata'at zawjaha, dia patuhi, dia taati daripada suaminya. Qila laha, dikabarkan kepadanya nanti di hari akhirat, udkhuli jannata min ayyi abwabin syi'ti, masuk kau hai wanita salehah ke dalam surga dari berbagai pintu, dari pintu mana saja. Alhamdulillah. Senang gak masuk surga sesuka hati? Mudah-mudahan kita semua menjadi penghuni surga. Amin. Amin. Masuk surga semuanya. Amin. Masuk surganya karena rahmat Allah. Bisa nggak orang masuk surga dengan amalnya? Bisa nggak? Nggak ada yang bisa. Mau dia ibadah berapa ratus tahun, nggak ada yang bisa mampu menandingi nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, betul? Jangankan nikmat kita dapat surga, nikmat kita hidup itu udah luar biasa. Allah, Allah kasih lihat mata ke kita, nikmat bisa memandang, nikmat bisa melihat berbagai macam jutaan warna,
Allah kasih pendengaran kepada Allah, Allah kasih akal kita sehingga kita bisa yaitu maju teknologinya. Orang dulu kalau mau berhubungan berkomunikasi sulit, betul? Belum ada HP. Sekarang bisa dengar, bisa lihat gambar di HP. Itu karena apa itu? Karena apa itu? Kita bisa, orang satu di Amerika, kita di Indonesia bisa video call. Itu apa itu? Teknologi. Siapa yang bisa mengantarkan mukanya yang ada di Amerika, kita bisa lihat sekarang. Yang bisa mengantarkan itu apa? Apa namanya? Bukan internet. Allah menciptakan apa itu namanya? Mana air pipa di sini, ada air pipa. Kita bisa melihat muka orang jauh. Dia lagi makan, di foto, di gambar, kita bisa lihat gerak gambarnya. Yang bisa mengantarkan itu apa? Gelombang namanya. Gelombang. Yang ciptain gelombang siapa? Allah. Kita tinggal mantulin dari pantulan ini ke pantulan ini. Tapi Allah kasih modalnya dipakai. Alhamdulillah. Jadi nikmat luar biasa kepada Allah. Bagaimana kita masuk surga? Itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terus pertanyaannya, pertanyaannya, fungsi amalan soleh itu apa? Kita di dunia nih, Allah perintahkan kita beramal, sholat, puasa, ngaji, sedekah, zakat, haji, bantu orang. Manfaatnya apa? Toh kalau kita masuk surga, ujung-ujungnya karena rahmat Allah. Fungsinya belum? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu kasih hadiah 100.000 sama panitia? Ada yang tahu? Fungsi amal soleh kita melakukan ibadah. Ada yang tahu nggak? Gak ada yang tahu. Apa? Tunjuk aja, tunjuk kanan. Apa? Sebagai rasa syukur. Benar, tapi belum tepat. Belum tepat. Apa? Sebagai apa? Gak kedengeran. Sebagai apa? Belum tepat. Untuk memperoleh ridha Allah masih belum tepat. Jawaban semuanya benar ya, cuman belum tepat. Gak kedengeran. Disampaikan aja. Murtad. Ketaatan. Masih belum tepat. Ketentraman hidup masih belum tepat. Apa terakhir? Apa? Bekal di akhirat masih belum tepat. Terakhir. Apa? Berdiri boleh. Apa? Alam gaib. Boleh dikasih. Masih belum tepat. Terakhir nggak ada, udah ya. Yang di belakang ada yang tahu tuh yang di belakang, kasih mic-nya tuh, kasih mic-nya terakhir. Habis itu kita menutup nih. Sebagai pedoman hidup. Amin. Sebagai apa? Benar ya?
Doa gelombang. Sudah. Fungsi amal soleh kita, semua jawabannya betul. Membuat ketentraman. Kita kalau mau tenang hidupnya baca Quran. Kita mau yaitu daripada bisa banyak rizkinya, banyak juga sedekahnya. Betul. Semua jawabannya betul. Tapi yang paling tepat dari itu semua, amalan soleh kita yang akan menentukan adalah kita surganya di tingkatan yang mana. Karena surga itu bertingkat-tingkat. Nanti gak adil orang yang tiap hari puasa disamain surganya. Enggak mau orang yang malas-malasan puasa, betul? Makanya kalau mau tinggal bersama Nabi satu surga, kita juga harus memperbanyak amal soleh. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sebelum saya tutup, kita sekarang sudah masuk kepada Allah di bulan Sya'ban, ya, dan sebentar lagi kita masuk di bulan suci Ramadan. Kita perbanyak daripada amal soleh kita yang masih pelajar, memperbanyak amalan dengan cara apa? Belajar. Belajar pahalanya. Insya kita niatin, kita belajar untuk daripada mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan mengganjar daripada belajarnya kita, susahnya kita belajar, ya, dengan berbagai macam pahala, ya, baik itu masuk yaitu dalam bulan Ramadan, ya, atau masih bulan Sya'ban atau nanti di bulan suci Ramadan. Kita di bulan Rajab kemarin, ulama mengatakan Rajab syahru. Kalau Rajab dinamakan bulan, yaitu bulan Az-Zara, ya, bulan di mana kita dianjurkan menanam apa? Menanam amal baik, menanam kebaikan, betul? Bulan Sya'ban terkenal dengan Syahrus Suqya, bulan di mana kita menanam daripada amalan-amalan baik tersebut. Kita punya tanaman, disiramin atau dicuekin? Dicuekin apa dibiarin? Dibiarin apa dirawat? Dirawat. Kita punya tanaman, disiramin juga dirawat. Di bulan Rajabnya kita tanam, di bulan Sya'bannya kita rawat. Nanti masuk bulan suci Ramadan yang dinamakan Syahrul Hasad, di mana bulan Ramadan adalah bulan di mana kita memanen. Memanen apa? Memanen panen atau hasil daripada apa yang telah kita tanam. Jangan nanti bulan suci Ramadan masuk, kita semangat, giat, sholat tarawih gak tinggal, betul? Di masjid-masjid di mana-mana tempat bulan Ramadan, hari pertama masjidnya full, betul? Full nggak masjidnya? Hari kedua masjidnya full. Hari ketiga sampai 1 minggu masjidnya full. Alhamdulillah. Masuk minggu kedua full nggak masjidnya? Masih full. Kita masih husnuzon. Masuk minggu ketiga masjidnya, alhamdulillah ada kemajuan. Maksudnya softnya yang maju. Tadinya sampai dua-dua ibu-ibu gelar sejadah, betul? Baca Quran gak tinggal, Masya Allah. Di minggu ketiga softnya yang mana? Di minggu keempat bulan suci Ramadan, masjidnya 1
imam sama satu orang makmum di belakang. Ada nggak gitu? Enggak juga, satu makmum kelewatan, satu makmum. Masjidnya kosong, yang full apa? Yang full pasar, betul? Mall, Tanah Abang. Boleh nggak? Boleh. Orang mau belanja silahkan, boleh. Tapi jangan sia-siakan kesempatan bulan Ramadan di mana Allah lagi bagi-bagi pahala, lagi bagi-bagi daripada amal kebaikan yang luar biasa. Allah berbagi macam karunia-Nya, rahmat-Nya, maghfirah-Nya, itqun minan nar-Nya. Allah lagi bagi. Justru di 10 terakhir bulan Ramadan itulah di mana Allah sedang cari-cari memperbanyak daripada karunia, memperbanyak daripada maghfirah-Nya. Makanya jangan kita sia-siakan kesempatan tersebut. Ibadallah, mudah-mudahan kita semua bisa, yaitu menjalankan amal ibadah puasa Ramadan dengan amal-amal ibadah yang lainnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita inayahnya, maghfirahnya, diberikan rahmat dan ampunan. Amin ya rabbal. Terakhir masalah Palestina. Kemarin yang terjadi di Palestina, tahu nggak? Dinamakan serangan apa? Bukan serangan genosida. Nama itunya, perbuatannya genosid. Ya, dia mau membasmi bangsa Palestina. Tapi serangan pertama 7 Oktober dinamakan apa? Tufanul Aqsa, Badai Al-Aqsa. Allah. Sudah berapa lama itu? Kurang lebih 140 hari. Allah. Sampai detik ini, ya, jangankan 140 hari yang lalu. Allah. Dari sebelum-sebelumnya, ya, dari sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, berbelas-belas sampai berpuluh-puluh tahun lalunya. Allah, umat Islam di sana, bangsa Palestina, mereka tiap harinya terjajah. Allah, dibantai, dibunuhi, diseksa, diperlakukan secara tidak manusiawi. Ibadallah, na'udzubillah min. Sedih nggak tidak? Sedih. Kita umat Islam di Indonesia nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, kita sedih apa yang tertimpa atau apa yang menimpa daripada saudara-saudara kita di sana. Betul? Betul? Sedih nggak? Sedih. Wajib kita bersedih, ibadallah. Kita berempati terhadap apa yang terjadi, ibadallah. Maka dari itu, ayo, siapa yang bisa bantu kita menunjukkan solidaritas ukhuwah Islamiyah kita wajib prihatin kepada saudara kita. Sama seperti kalau kita punya saudara, kita punya teman lagi sedih, kita ikut sedih kan? Ikut sedih, ikut prihatin. Bantu apa yang bisa kita bantu, Allah. Ya, kita bisa bantu dengan harta kita bantu. Adek, kita punya saudara yang sedang butuh pertolongan, kan? Bantu. Mau bantu dengan hartanya boleh, mau bantu dengan tenaganya boleh. Pokoknya semampu kita. Dan yang paling utama dari itu semua adalah doa. Doa adalah silahul mu'min, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ad-du'a silahul mu'min. Doa senjatanya orang yang beriman. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah sumsumnya ibadah. Ibadallah, kita jangan sombong. Kita ibadah, kita sholat, jangan lupa kita doa. Ibadallah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar apa? Agar Allah tolong mereka, agar Allah beri pertolongan, Allah angkat kezaliman orang-orang Israel durjana. Betul? Itu yang durjana siapa? Yang jahat siapa? Israelnya, Zionisnya. Tahu Israel kan? Israel di mana?
benar Palestina atau Israel? Palestina. Israel datang ngambil kan orang ngambil. Itu mencuri namanya. Mencuri secara terang-terangan. Nabi SAW terakhir. Nabi SAW di dalam sebuah hadis apa kata Nabi SAW? Yushaku, dikhawatirkan nanti kalian umat Islam. Nabi ini mengatakan ada bersama di hadapan para sahabat-sahabatnya. Kata Nabi SAW, nanti kalian umat Islam akan diperlakukan seperti apa? Seperti makanan yang akan dihidangkan di meja-meja ibadah. Kalian umat Islam nasibnya akan diperlakukan seperti hidangan yang siap disantap. Jadi kalau disediakan makanan di atas meja, langsung kita santap, kita ambil ikannya, kita ambil nasinya, kita ambil semua santapan yang ada. Betul? Kondisi umat Islam di akhir zaman kata Nabi akan seperti itu Allah. Sahabat ketika mendengar, ya Rasulullah, mereka sedih. Ya Rasulullah, anahnu min qillatin ya Rasulullah. Apakah karena jumlah kita terlalu sedikit ya Rasulullah? Makanya kita bisa dizolimi, diperlakukan seenaknya oleh orang-orang kafir yang menyerang kita ya Rasulullah. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bal antum yawma idzin kathir. Kalian justru di akhir zaman jumlah kalian banyak ibadallah. Jumlah kalian enggak sedikit ibadallah. Sekarang berapa jumlah penduduk atau jumlah orang-orang Islam di dunia? Ada yang tahu enggak? Jumlah penduduk dunia berapa? Ada berapa? 8 miliar. Dari penduduk dunia 8 miliar, muslimnya ada berapa? Ada 2 miliar. Banyak gak? Banyak atau sedikit tuh? Banyak atau sedikit? Jawab yang kompak. Sedikit? Banyak, bukan sedikit. Banyak. Ada satu saudara kita Palestina, bangsa Arab Palestina, terjajah, dibunuhi tiap harinya, anak-anaknya, bayinya tiap hari dibantai. Kita sekarang nih bisa sekolah di sini, alhamdulillah. Ini umur berapa nih? 15, 16 tahun, 17. Saudara-saudara kita umur 10 tahun dari bayinya sudah kena asap, sudah kena bom. Yang seumuran kita nih, yang sekolah ibadallah, angkat senjata. Mereka tiap harinya diridhoi oleh ibunya untuk menjadi syahid ibadallah. Mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala buat kita semua, amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bal antum yawma idzin katsir." Jumlah kalian nanti di akhir zaman banyak ibadallah. Kata Nabi, "Walakinnakum kalbuha kabuha isayr." Akan tetapi kalian kondisinya kata Nabi seperti buih di lautan yang terombang-ambing oleh ombak. Dibawa ombak ke kanan, buih tersebut ikut ke kanan. Dibawa ombak ke kiri, buih tersebut ikut ke kiri. Allah, gak berdaya umat Islam. Ada nggak pemimpin-pemimpin Arab, pemimpin-pemimpin Muslim secara terang-terangan dia bela daripada Palestina, dia tantang daripada Israel dan Amerikanya? Ada nggak sekarang? Selain Yaman ya, Yaman luar biasa tuh. Ya, ada nggak yang sekarang pimpinan Arab, pemimpin Arabnya? Ada. Israel mana tempatnya Israel tuh? Israel ada di mana? Tadi kita nanya di sini, Israel ada di mana? Di benua apa Israel? Benua Amerika? Di benua Asia? Bukan di Amerika. Israel bukan di Amerika, bukan di Eropa, bukan di mana-mana. Israel ada di mana yang kecil tuh? Adanya di Timur Tengah. Dikelilingin oleh negara-negara Arab, dikelilingin oleh negara-negara Islam. Tapi ada nggak satu bisa bela? Itu ibarat kalau tawuran itu bukan di kandang dia.
di kandang musuh. Betul nggak? Betul nggak? Kalau Israel ngebantai Palestina di kandangnya di Amerika atau di Barat, mungkin masuk akal. Tapi Israel tanpa malu di Timur Tengah dikelilingi oleh negara-negara Arab dan negara-negara Islam, nggak ada yang berani ibadah. Tanpa malu, seenaknya dia bisa peralat, dia bisa tekan sana sini. Inna lillahi Sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi benar apa yang telah Nabi kabarkan. Nanti satu zaman tersebut umat Islam kondisinya akan seperti itu ya Allah, dan akan dicabut dari hati-hati musuh itu rasa ketakutan, sehingga musuh akan dengan seenaknya membantai dan menzalimi kalian ya Allah. Makanya dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kalian akan ditimpakan dengan penyakit. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, penyakit apa ya Rasulullah? Kata Nabi, al-wahn. Wa ma huwa al-wahn ya Rasulullah? Apa itu wahn? Kata Nabi, al-wahnu huwa hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kalian umat Islam di akhir zaman akan ditimpakan dengan penyakit yang namanya wahn. Apa wahn tersebut? Cinta dunia dan benci dengan kematian. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Umat Islam kalau sudah cinta dengan dunia, kalau sudah tergila-gila dengan dunia, apalagi sampai takut dengan kematian, kata Nabi akan terjadi kondisinya seperti ini. Dan ini semua sudah terjadi kepada Allah. Maka dari itu, ayo saya ajak semuanya, pribadi saya dan kepada antum semua, untuk selalu meningkatkan ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan kita. Kita meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, mengangkat daripada segala musibah, mengangkat daripada segala macam kezaliman yang ditimpakan kepada saudara-saudara kita umat Islam di sana. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.